10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari kekongruenan bangun datar. Adapun materi pada hari ini, yang pertama pengertian kongruen, yang kedua lambang kongruen dan tidak kongruen, yang ketiga syarat kongruen. Pengertian kongruen. Kongruen adalah istilah dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan bahwa dua atau lebih bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi di sini ada penekanannya, yaitu pada perkataan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kita perhatikan ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kedua persegi panjang ini memiliki bentuknya sama dan ukurannya sama, berarti sama besar. Kemudian kita perhatikan bentuk dari trapesium PQRS dan trapesium TUVW. Kedua trapesium ini juga memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Lambang kongruen dan tidak kongruen. Lambang kongruen, lambang tidak kongruen. Contoh, manakah gambar di bawah ini yang kongruen? Nah, di sini kita dapat, di sini ada gambar A sampai dengan gambar J. Nah, dari gambar-gambar ini kita akan menentukan yang mana kongruen atau tidak. Jadi diminta yang kongruen saja ya. Yang pertama, gambar A dengan gambar J kongruen. Berarti kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya harus sama. Setelah itu gambar B dan I juga kongruen. Gambar C dan F, gambar D dan G, gambar C dan H. Syarat kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Adapun yang dimaksud dengan sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi pada dua bangun datar yang sebanding, yang memiliki panjang atau ukuran yang sama. Kalau yang namanya sisi-sisi yang sebanding berarti panjangnya itu sama ya. Misalkan 3 cm dengan 3 cm atau 5 cm dengan 5 cm. Sudut yang bersesuaian adalah sudut-sudut pada dua bangun datar yang sebanding, yang memiliki besar sudut yang sama. Nah, sekarang kita perhatikan trapesium siku-siku ABCD dan trapesium siku-siku JKLM. Dari gambar kita ketahui, kita akan menentukan yang mana sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB sama dengan JK. Kemudian sisi BC sama dengan KL. Sisi CD sama dengan LM. Sisi AD sama dengan JM. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A sama dengan sudut J. Sudut B sama dengan sudut K. Sudut C sama dengan sudut L. Sudut D sama dengan sudut M. Maka trapesium ABCD kongruen dengan trapesium JKLM. Contoh selanjutnya, pasangan bangun datar di bawah ini adalah kongruen. Tuliskan pasangan sisi dan pasangan sudut yang bersesuaian.
Jadi di sini terdapat bangun datar segi 5. Terdapat bangun datar segi 5 PQRST dan bangun datar segi 5 VWXYZ. Nah, dari gambar kedua bangun datar ini diketahui memang sudah kongruen. Maka sisi yang bersesuaian. Pasangan sisi yang bersesuaian. Yang pertama, PQ sama dengan VW. PT sama dengan XW. TS sama dengan YX. SR sama dengan ZY. Dan terakhir RQ sama dengan ZV. Kemudian kita akan menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Pasangan sudut yang bersesuaian adalah sudut P sama dengan sudut W. Sudut T sama dengan sudut X. Sudut S sama dengan sudut Y. Sudut R sama dengan sudut Z. Sudut Q sama dengan sudut V. Contoh selanjutnya, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jadi diberikan ada 3 belah ketupat. Belah ketupat A, belah ketupat B, belah ketupat C. Dan untuk menentukan kongruen, maka syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, jadi dari masing-masing belah ketupat ini kita tentukan dulu sudut yang tidak diketahui. Sedangkan sisinya sudah diketahui, yaitu pada belah ketupat A, panjang sisinya 5 cm. Belah ketupat yang dinamakan belah ketupat itu berarti panjang sisinya juga harus sama. Kemudian pada belah ketupat B, panjang sisinya 5,5 cm. Pada belah ketupat C, panjang sisinya 5 cm. Untuk belah ketupat A, kita berikan nama sudutnya. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Kemudian kita akan melihat panjang sisi DA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan 5 cm. M sudut A. M sudut A itu maksudnya adalah besar sudut A. M itu kepanjangannya adalah measure. Nah, jadi ditulis menjadi M sudut A sama dengan M sudut C sama dengan 50 derajat. Kemudian M sudut D sama dengan M sudut B sama dengan X. Nah, kita akan menentukan berapakah besar sudut D dan B ini. M sudut A tambah M sudut B tambah M sudut C tambah M sudut D sama dengan 360 derajat. Karena jumlah sudut pada suatu bangun datar adalah 360 derajat. Kemudian kita tuliskan menjadi 50 derajat tambah X tambah 50 derajat tambah X sama dengan 360 derajat. 50 tambah 50 derajat berarti 100 derajat. X tambah X adalah 2X. Maka ini menjadi 100 derajat tambah 2X sama dengan 360 derajat. 2X sama dengan 360 derajat kurang 100 derajat. 2X sama dengan 260 derajat. X sama dengan 260 derajat per 2. Maka X sama dengan 130 derajat. Maka di sini kita sudah dapatkan besar sudut D, M sudut D dan M sudut B adalah 130 derajat. Kemudian kita lihat belah ketupat B.
kita berikan nama sudutnya yaitu EFGH. GF sama dengan FE sama dengan EH sama dengan HG sama dengan 5,5 cm. M sudut E sama dengan M sudut G sama dengan 50 derajat. M sudut F sama dengan M sudut H sama dengan X. Kemudian M sudut E tambah M sudut F tambah M sudut G tambah M sudut H sama dengan 360 derajat. 50 derajat tambah X tambah 50 derajat tambah X sama dengan 360 derajat. 100 derajat tambah 2X sama dengan 360 derajat. 2X sama dengan 360 derajat kurang 100 derajat. 2X sama dengan 260 derajat. X sama dengan 260 derajat per 2. X sama dengan 130 derajat. Maka pada belah ketupat B ini kita sudah mengetahui besar sudutnya. Kemudian pada belah ketupat C kita berikan namanya yaitu IJKL. LI sama dengan IJ sama dengan JK sama dengan KL sama dengan 5 cm. M sudut K sama dengan M sudut I sama dengan 130 derajat. M sudut J sama dengan M sudut L sama dengan X. Kemudian M sudut K tambah M sudut L tambah M sudut I tambah M sudut J sama dengan 360 derajat. 130 derajat tambah X tambah 130 derajat tambah X sama dengan 360 derajat. 260 derajat tambah 2X sama dengan 360 derajat. 2X sama dengan 360 derajat kurang 260 derajat. 2X sama dengan 100 derajat. X sama dengan 100 derajat per 2. X sama dengan 50 derajat. Maka besar sudut belah ketupat IJKL juga sudah diketahui. Nah, setelah kita mengetahui besar sudut dari masing-masing belah ketupat, nah dari sini kita dapat melihat ya, syarat kongruen itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Maka pada ketiga belah ketupat ini yang kongruen adalah belah ketupat ABCD dan belah ketupat IJKL. Contoh selanjutnya, kedua trapesium kongruen, tentukan panjang EF. Nah, ini ada belah ketupatnya, yaitu pada ada belah kedua trapesium ya. Ada trapesium siku-siku ABCD, ABCD dan trapesium siku-siku EFGH. Kedua trapesium ini kongruen, tentukan panjang EF. Caranya kita gambarkan dulu segitiga trapesium EFGH. Setelah itu kita tarik satu garis bantu pada titik F. Garis bantu ini harus sejajar dengan sisi GH. Lalu kita berikan nama titik sudutnya adalah I. Selanjutnya, untuk menentukan IE sama dengan HE kurang HI. IE sama dengan 25 dikurang 15. IE sama dengan 10 cm. Jadi kita dapatkan IE itu 10 cm. Kemudian kita akan mencari IF. IF sama dengan HG, sama dengan 10 cm. Lalu untuk menghitung EF, maka kita gunakan teorema Pythagoras. EF kuadrat sama dengan IF kuadrat tambah IE kuadrat. Berarti kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat pada sisi
mendatar ditambah kuadrat pada sisi tegak. EF kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. EF kuadrat sama dengan 100 tambah 100. EF kuadrat sama dengan 200. EF sama dengan akar 200. EF sama dengan 10 akar 2 cm. Demikianlah materi kekongruenan bangun datar. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.